Dor, hai guys, kali ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan di Kamboja. Ore, tepuk tangan. Lah, kok tepuk tangan sih? Iya, tepuk tangan aja nggak apa-apa. Ini gue lagi ada di depan salah satu mall di sebuah daerah ya di Kamboja. Kalian tebak nanti ini daerah mana. Nah, di Kamboja ini kita nggak bisa menemukan ojek online motor ya. Di sini adanya ojek online mobil atau bajai. Kayak gimana ojek online bajai? Ntar gue akan kasih lihat. Ini kayak yang lagi gue naikin nih. Ini adalah ojek online bajai ya. Dan selain ojek online, bajai ini juga bisa kita booking secara offline, sama seperti yang di Indonesia. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang Kamboja ya. Kamboja itu penduduknya adalah suku Khmer. Bukan Khmer-Khmer ya, namanya Khmer. Khmer. Jadi itu adalah, gue nggak tahu ya, itu campuran dari suku-suku bangsa lain sekitar ya, mungkin ya, itu dari ini zaman dulunya ya, mungkin dari campuran Cina, India, atau ras Melayu ya. Jadi agak mirip-mirip sama Indonesia sebenarnya, cuma nggak terlalu mirip juga. Kalau dibilang mirip kayak Chinese juga bisa dibilang enggak juga, ke India juga enggak. Jadi ini kayak campuran dari berbagai macam ras-ras zaman dulu yang memang mendiami daerah itu ya. Dan ada fakta unik lain ya yang gue temui selama gue berkeliling nih. Banyak gedung-gedung yang tidak selesai dibangun kayak di sebelah kiri tadi. Dan ada beberapa ya di awal tadi. Dan nanti di depan juga gue akan kasih lihat lagi beberapa gedung yang terbengkalai. Gue nggak tahu tuh itu kehabisan modal atau gimana sejarahnya. Tapi yang jelas banyak gedung-gedung yang terbengkalai di sini. Nanti kita akan cek. Nah, setelah ini gue mau ngajak kalian melihat yang tadi ya, bajai yang menjadi transportasi andalan warga Kamboja. Nih, kayak gini contohnya. Ini adalah bajai-bajai yang online ya. Dan ini gedung-gedung yang terbengkalai, banyak banget. Terus di sini kalau misalnya kalian cek, terdapat tulisan bahasa Indonesia kayak gini nih. Tersedia berbagai apa tuh kurang jelas. Terus di bawahnya untuk info lebih jelas hubungi. Jadi sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Melayu. Karena lumayan banyak ya etnis Melayu yang tinggal di sini. Dan selanjutnya gue akan mengajak kalian melihat kuil dan taman di Kamboja. Karena Kamboja mayoritas penduduknya beragama Buddha, maka tidak heran kalau di berbagai tempat banyak kita temui kuil-kuil Buddha ya. Bukan kuil cinta. Kalau kuil cinta lagunya Slank. Apalagi kuil Leyin yang ada di film Kerasakti. Ini kuil beneran ya, kuil Buddha. Karena memang agama Buddha adalah agama mayoritas di Kamboja. Oke, setelah ini kita akan melihat kuilnya lebih dekat ya. Tapi sebelum itu gue punya tebak-tebakan nih ke kalian. Kuil apa yang romantis? Nyerah? Kuilin bersama dirimu selamanya. Kocak garing ya, gak jelas. Ya udah, daripada makin gak jelas, langsung kita menuju ke kuilnya ya. Dia seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian ke Kamboja, itu banyak banget kuil Buddha yang akan kalian temui di sini. Karena seperti yang tadi gue bilang, agama mayoritas di sini adalah Buddha. Dan ini adalah taman di samping kuil ya. Taman ini cukup sepi ya. Nanti kalau misalnya kalian mau lihat yang agak rame, gua akan kasih lihat. Jadi apakah di sini juga ada Starling atau ada abang-abangan jualan yang di pinggir jalan? Nanti kita akan cek. Gua mau ngajak kalian ngelihat dulu tamannya kayak gini. Ini sebenarnya cukup bagus ya, dan rapih gitu. Ditata dengan baik atau diurus ya, di maintenance dengan baik. Apa karena ini kompleks kuil jadi diurus dengan baik? Gue juga kurang tahu karena nggak ada yang bisa gue tanya di sini. Semuanya rata-rata bahasanya bahasa Khmer. Dan gue sama sekali nggak ngerti ya. Sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya mau pakai Google Translate atau pakai Gemini ya. Tapi kan lama kalau misalnya mau ngobrol panjang, repot gitu. Jadinya gue lebih memilih buat ngebolang aja sendiri gini. Oke, jadi nanti setelah ini gue mau ngajak kalian melihat Starling di pinggir jalan di Kamboja. Ada juga Starling, bukan di Indonesia doang. Tapi sebelum itu, gue mau mengajak kalian melihat kuilnya dari dekat ya. Ini kan kita masih di taman yang tadi ya. Sekarang gue mau ngajak kalian melihat kuilnya lebih dekat. Di sini seperti yang tadi gue bilang ya, taman dan area kompleks kuil ini sepi banget kalau malam.
Nggak tahu kalau siang kayak gimana. Ntar kalau banyak yang nonton, kita bikin siangnya. Kalau nggak ada yang nonton, ya udah nggak usah berarti. Kita sekarang menuju ke kuilnya dulu ya, yang ada di depan itu. Bayangin, kalian bisa lihat sekeliling ya, nggak ada orang sama sekali. Gue sendiri doang ini di sini. Kalau misalnya udah tengah malam mungkin lebih sepi lagi ya, serem. Tapi ini masih di sekitar jam 9-an. Jadi masih banyak orang lewat. Dan ini adalah penampakan kuilnya kalau dari deket ya. Ada patung Buddha ya di situ. Gua nggak gitu ngerti ya, takut salah ngomong. Jadi ini ada kayak tempat buat berlutut atau tempat buat menyembah gitu ya. Gua nggak gitu ngerti, nggak berani ngomong terlalu banyak, takut salah. Jadi kita lihat aja. Ini ada kayak bentuk pagoda gitu, yang udah pasti tentang Buddha juga ya. Jadi di sini nanti kita akan melihat Starling. Starling itu Starbucks keliling ya, kayak abang-abang yang jual minuman di pinggir jalan. Nanti habis ini tanggung nih, kita akan melihat dulu yang sebelah sini sekarang. Di sini juga berbentuk seperti pagoda ya, dan masih sepi, cuma ada cahaya-cahaya lampu gini. Sebenarnya tenang juga ya untuk meditasi atau untuk kontemplasi gitu, untuk merenung tentang bangsa Indonesia yang makin kacau. Kocak nggak jelas. Oh iya, kalau misalnya kalian mau dengerin situasi atau suara asli dari suasana di sini, nih gue kasih denger ya sebentar aja. Nah, bener kan tadi sepi banget. Sekarang gue mau ngajak kalian melihat abang-abang Starling dan tukang jualan di Kamboja. Kayak model-model begini nih. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di seberang, itu ada tukang kopi keliling sama tukang minuman kemer namanya. Dan banyak jajanan-jajanan lain, kayak misalnya sosis yang dikasih cabai-cabean gitu. Bukan cabai-cabean cewek ya, cabai beneran. Nanti kalau misalnya di sini banyak yang nonton, kita akan coba membeli makanan dan minuman khas dari Kamboja. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat di pojok sebelah kiri itu ada juga abang-abang baja ya, atau kalau di Thailand tuh tuk-tuk yang lagi mangkal. Di sebelah kanan juga tadi ada warung kecil gitu, warung kopi dan warung rokok, mirip kayak di Indonesia. Dan selanjutnya gue mau ngajak kalian jalan-jalan lagi naik tuk-tuknya atau naik bajainya ya. Tapi sebelum itu kita melihat sekitar dulu nih. Di sini karena mayoritas beragama Buddha, banyak altar-altar buat memuja Buddha ya. Nih, gue kasih contohnya nih di depan gua persis. Nah, itu kayak model altar untuk pemujaan ya. Banyak di sini, bukan cuma satu. Di beberapa tempat juga ada, beberapa tempat atau beberapa gedung ya, yang nggak atau jarang ya, paling nggak jarang kita temuin di Indonesia. Ayo, sekarang kita akan jalan-jalan. Ini gua nggak tahu ya tempat apa ya, kayak semacam hotel gitu. Kalau misalnya kita lihat tempatnya cukup mewah ya. Itu bahasanya juga gue nggak tahu tuh bahasa apa. Yang pasti bahasa Kamboja, bahasa Khmer ya. Dan kalian bisa lihat situasi atau suasananya cukup sepi ya. Ini sekitar jam 9-an. Jadi jam 9 aja sepi gini. Apalagi jam 1. Dan ini adalah tempat yang tadi udah kita review ya. Yang kuil dan taman. Mau dengar suaranya juga? Boleh. Nih gue kasih dengar suaranya sebentar ya. Udah ya, kita balik lagi ke studio. Ya, bukan studio nih, di kamar. Biar nggak berisik. Jadi kita akan tuh, lihat itu kayak abang-abang tukang makanan ya, tukang nasi goreng. Kita akan melihat gimana situasi jalanannya. Nih ada motor, apa nih, MX ya, yang iklannya Bang Komeng nih, kalau nggak salah. Jadi di sini motor-motornya juga sama ya, motor-motor Jepang banyaknya. Terus ada juga kayak model-model tempat beli baju atau tempat nongkrong nih kayak gitu. Kayak kedai-kedai gitu ada juga. Ini kayak tukang buah gitu ada juga gang-gang yang kecil gitu ya. Nih, ini ada tempat hiburan juga kayak misalnya karaoke gitu ada. Ya, beginilah kira-kira sepi ya. Tuh, kalau di atas hitam ya, nggak ada apa-apa, nggak ada bintang juga.
Tapi kamu tahu gak sih perbedaan kamu sama bintang? Ya, kalau bintang segi 5, kalau kamu segi linyi. Kocak waktu makan gak jelas mulu ya. Oke, kita langsung balik ke jalanannya lagi aja. Kalau misalnya kita lihat situasi, sebenarnya ini cukup rapih ya. Maksudnya nggak kotor, karena ini termasuk di pinggir perkotaan, bukan di pedesaan atau di pedalaman gitu ya. Jadi wajar kalau cukup rame. Nah, ini adalah bangunan yang juga terbengkalai tadi ya. Bukan yang ini, yang tadi. Nah, yang ini juga terbengkalai nih. Udah dibangun tapi belum selesai. Mirip kayak di Indonesia. Apalagi katanya IKN juga akan menyusul. Kocak ya, gue nggak tahu ya itu ya. Mungkin nanti akan dilanjutkan, tapi bertahap gitu atau pelan-pelan. Dan di sebelah kanan kita ini, kalau nggak salah adalah kantor polisi. Karena banyak mobil polisi dan ada plat-plat jenderal gitu ya. Walaupun beda sama plat jenderal di Indonesia yang suka ini ya, di jalan gak mau ngalah, tot. Kocak. Jadi kita jalan terus ya. Ini kalau nggak salah adalah perkampungan ya, bukan perkampungan. Jadi banyak rumah warga kalau tadi masuk. Kalau setelah ini kita akan melihat kayak tempat hiburan dan toko-toko lain ya. Kalian bisa lihat nanti ke depannya. Ini sama seperti yang gue bilang tadi ya, banyak perkampungan atau rumah-rumah warga di dalam sana tadi. Nah, kalau ini kayak semacam tempat hiburan. Dan ini adalah biasa kayak tempat belanja gitu, belanja sepatu atau baju dan celana gitu. Di sini juga banyak tempat makan tuh, warteg tuh, kayak warteg. Wartegnya banyak Indomie di sini. Nah, tuh kan ada kedai kayak gini, ini kedai nih. Ini tempat makan ya, udah jelas. Rame kan kalau misalnya di sebelah sininya. Di sini juga kalau misalnya kita lihat parkirannya masih tertata dengan baik ya. Apa karena penduduknya nggak sebanyak Indonesia atau sebanyak Jakarta paling nggak. Ini kalau gue lihat kayak kota-kota di seputar Sumatera gitu. Kayak di kota-kota Sumatera kayak di Riau gitu, kayak di Jambi. Agak mirip ya. Terus di sini juga ada Sevel nih. Kalian nanti lihat nih di sebelah kanan kita tuh 7-Eleven. Jadi di situ tempat nongkrong juga ya pasti, sama tempat beli minum atau beli rokok. Dan sebagai informasi tambahan, untuk alkohol di Kamboja ini bebas ya untuk orang dewasa. Di atas 21 tahun udah bebas. Jadi beda sama di Indo. Kalau di sini orang-orang dewasa pada minum udah hal yang wajar. Dan ini juga tempat yang lucu nih. Di atasnya itu adalah gedung yang terbengkalai, tapi di bawahnya jadi tempat makan dan kafe. Jadi ekstrim ya, kalau di Indonesia kan takut. Yang pertama takut roboh, yang kedua takut sama hantu. Tapi kalau di sini enggak. Cuek aja dia, selama itu bisa dipakai, pakai aja cuek. Oke, di sini ada apa lagi ya? Warung-warung seperti biasa, terus ada pasangan muda-mudi dan ada bangunan yang lagi dibangun nih, kayaknya mau jadi pom bensin ini. Jadi kalau misalnya nanti kalian request gua mau ngapain di sini atau minta request apa, gua akan coba penuhin ya. Kalian ketik aja di kolom komen. Jadi gitu aja buat jalan-jalan kali ini. Semoga menghibur kalian ya, jangan stres-stres. Dan gue minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian ya tadi, atau salah dalam informasi tentang Kamboja. Gue nggak gitu ngerti soalnya. Jadi gitu aja ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan di akhir nanti ada kemacetan di Kamboja. Kalian tonton aja videonya sampai akhir, karena ini videonya gue stop di saat macet. See you guys.